Ta'ala. Auli gharim, orang yang terkena hutang. Auli rajulin isyara bimalih, atau orang yang membebaskan dirinya. Auli rajulin lahu jar miskin fatasaddaqu 'alal masakin. Nah, gitu ya. Atau orang yang dekat dengan orang tetangga itu, orang yang tidak punya, dia minta sedekah, bukan untuk dia, untuk tetangganya. Begitu ya, boleh. Auli amil 'alaiha, yang terakhir untuk yang mengumpulkan zakat. Begitu. Ini kalau selain dari ini tidak boleh. Gitu ya. Selain dari ini tidak boleh. Gitu ya. Orang menerima zakat, artinya kalau orang itu sudah mampu, gitu ya, mbok ngerti yo, gitu ya, tahu diri, jangan sampai dia malah menerima. Gitu ya. Ini penting kita pahami, gitu ya. Penting difahami bagi yang memberi dan yang menerima, gitu. Saya lanjutkan ayat selanjutnya, ayat 61. Mengenai orang munafik sekarang. Wa minhumul ladzina yu'dzunan nabi. Dan di antara mereka itu ada yang mengganggu Nabi dan berkata wa yaquluna huwa uzun. Nabi itu suka mendengar. Pokoknya ada orang datang didengar. Memang. Begitu ya. Allah mengatakan kul uzunu khairin lakum. Nabi mau mendengar itu bagus. Lah kalau tidak mendengar bagaimana? Gitu ya. Ada orang datang tidak didengar, lah. Mendengar salah, tidak didengar salah, loh. Bagaimana? Gitu ya. Semua orang datang berbicara, memberikan masukan, didengar oleh Rasulullah SAW. Adapun nantinya keputusannya bagaimana? Ya biarkan saja, kan dia Nabi. Dia diawasi Allah Ta'ala. Kalau kita orang biasa, manusia, bisa dipengaruhi oleh manusia. Orang ngomong begini, gitu ya, kita terima semuanya. Kenapa? Lah kita tidak dijaga oleh Allah Ta'ala. Bisa saja kita ada orang yang membawa berita bohong dan sebagainya, kita terima. Kalau Nabi enggak. Nabi itu Allah Ta'ala dijaga. Gitu ya. Nabi dijaga oleh Allah Ta'ala, jangan sampai beliau melakukan tindakan yang merugikan beliau. Karena beliau Nabi. Gitu ya, karena beliau Nabi. Dan jadi bagaimana? Kan tidak diterima omongannya, salah lah, ya diterima. Adapun nantinya keputusannya, ya biarkan Nabi yang memutuskan. Allah mengatakan kul udzunu khailakum yu'minu billah wa yu'minul mu'minin. Nabi itu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepada orang beriman. Wa rahmatun lil ladzina, gitu ya, rahmatun lil ladzina amanu minkum, dan sebagai rahmat buat orang yang beriman. Nabi berbicara, gitu ya, Nabi berbicara sebagai bentuk, gitu ya, sebagai bentuk percaya kepada Allah Ta'ala dan sebagai bentuk percaya kepada orang beriman. Lah kalau kepada orang beriman tidak dipercaya lagi, percaya kepada siapa? Ada orang beriman tidak datang, oh kamu berbohong ya, apa begitu? Orang kafir saja mungkin ada benarnya, orang kafir mungkin ada benarnya, orang kafir, apalagi orang beriman. Adapun informasinya salah, wallahu a'lam, Allah Ta'ala yang lebih tahu. Tapi yang penting Nabi itu mendengar. Nabi mendengar salah, jadi bagaimana? Jangan didengar loh, tidak boleh. Itu kan kalian orang munafik tidak mau mendengar orang lain. Itu bukan tandanya orang sukses. Orang sukses itu orang yang besar jiwanya, dia mau menerima pendapat orang lain, diterima masukan itu. Masukan itu diterima. Gitu ya, masukan diterima biar untuk kebaikan orang beriman. Gitu ya. Tetapi gitu ya, mereka malah gitu ya, menyebarkan omongan tadi kepada sesama munafik. Bagaimana Nabi itu? Kok semua orang ngomong didengar lah. Mestinya bagaimana ya? Saya tanya. Mestinya bagaimana? Lah, tidak didengar orang ngomong. Lah, ya tidak bisa. Orang ngomong sih didengar. Begitu. Walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum azabun alim. Hati-hati loh ya, kata Allah Ta'ala. Orang-orang yang mengganggu Nabi SAW itu, meskipun mungkin Nabinya tidak tahu, hati-hati. Gitu ya. Yang terganggu itu Allah Ta'ala. Gitu ya. Yang terganggu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala terganggu, Nabinya dihina. Hati-hati. Nabinya tidak tahu, ya Nabi mungkin tidak tahu, tapi Allah Ta'ala tahu. Karena Nabi utusan
Allah Subhanahu wa taala. Ayat 62, yahlifuna billahi lakum liyurdukum. Mereka itu bersumpah kepada engkau ya Rasulullah bahwa mereka itu tidak berkata begitu. Setelah terungkap bahwa mereka itu berkata, kalau sekiranya Nabi ini benar, in kana ma yaqulu Muhammad haqqan lahum syarrun minan hamir. Kalau Nabi itu benar, kalau Muhammad itu benar, mereka lebih jelek daripada keledai. Lalu ada yang mendengar, dia menjawab, wallah, demi Allah sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Muhammad itu benar, dan kamu lebih jelek daripada keledai. Lalu Nabi itu melapor pada orang itu melapor pada Nabi SAW. Oleh Nabi dipanggil, ditanya, bersumpah, oh enggak ya Rasulullah, saya tidak berkata begitu. Orang Muslim tadi yang lapor berkata, Allahumma shaddiq as-shadiq wa kadzib al-kadzib. Ya Allah, benarkan, buktikan kebenarannya orang yang benar dan buktikan kebohongannya orang yang berbohong. Turun ayat ini. Wa yahlifuna billahi lakum yurdukum. Mereka itu bersumpah kepada engkau ya Rasul dengan Allah Ta'ala agar engkau meridhoi mereka. Allah Ta'ala mengatakan, loh, buat apa berkata sesuatu yang mengundang murkanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Lalu waktu ditanya, kamu ngomong begitu? Enggak, loh, buat apa? Berbuat yang mengundang murkanya Allah Ta'ala, berbicara yang mengundang murkanya Allah Ta'ala. Loh, ngerti apa enggak itu? Apa enggak ngerti bahwa tindakan mereka itu mengundang murkanya Allah Ta'ala? Loh, buat apa? Berbicara mengundang murkanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buat apa? Allah Ta'ala ingatkan, wallahu wa rasuluhu ahaq ayurduhu in kanu mu'minin. Allah Ta'ala Rasulnya itu lebih utama untuk dicari keridhoannya kalau mereka itu beriman. Loh, begitu. Jadi saya balik saja, kalau orang itu beriman, perbuatan yang dikerjakan itu cari ridhonya Allah Ta'ala, cari ridhonya Rasulullah. Selesai, itu saja. Begitu ya. Kalau orang itu beriman, silahkan berbuat segala sesuatu yang mengundang ridhonya Allah Ta'ala, mengundang ridhonya Rasulnya, bukan ridhonya manusia, bukan. Atau bahkan malah mengundang murkanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati-hati ya. Ini pelajaran penting buat kita. Sepotong ayat, satu ayat saja, tapi penting ini. Bisa saja orang itu berbuat karena mencari keridhaan manusia yang mengundang murkanya Allah Ta'ala. Man iltamasa, ridhallah bisakhatin nas. Siapa yang cari ridhonya Allah Ta'ala dengan kemurkaan manusia, kafallahu minhum. Allah mencukupkan orang itu dari semua orang. Sudah, kamu cari cukup, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup. Wa man iltamasa ridhon nas bisakhatillah. Siapa yang mencari ridhonya manusia dengan kemurkaan Subhanahu wa Ta'ala, wakalahu ilaihim. Allah serahkan dia kepada manusia. Ya sudah, kan kamu cari ridhonya manusia. Silahkan cari ridhonya mereka. Hati-hati. Buat apa? Cari ridhonya manusia buat apa? Begitu ya. Orang berbuat itu cari ridhonya Allah Ta'ala. Mau jadi RT, mau jadi lurah camat, mau jadi wali kota, gubernur. Cari ridhonya Allah Ta'ala buat apa? Manusia ini mau bisa ngasih apa sih manusia ini? Bisa memberi apa manusia ini? Coba. Begitu ya, manusia ini bisa memberi apa? Manusia bisa ngasih pujian. Terus kenapa kalau dipuji orang banyak? Begitu ya. Kalau perlu pujian itu kita rekam suara kita. Kamu adalah orang yang paling ganteng. Kamu adalah orang yang paling baik di dunia ini. Kamu kalau jadi kepala negara sekarang paling pantas. Lalu didengar, wah lihat, saya ini pantas jadi kepala negara. Tidak apa-apa, selesai ya. Tapi kan lego. Daripada berbuat untuk cari keridhaan manusia, tidak ada gunanya, tidak ada pahalanya. Gitu ya. Nanti di hari kiamat ada 3 orang yang pertama kali dihisab. Siapa? Orang yang jihad fisabilillah, orang yang sedekah, gitu ya, orang yang cari ilmu. Bagaimana? Pada istimewa ini 3 orang ini, istimewa. Yang jihad ditanya, untuk apa jihad?
untuk membela agamamu ya Allah. Kadzabta, kamu bohong. Kamu jihad agar dikatakan kamu berani, dan sudah dikatakan silakan ke neraka sekarang. Jihad ini. Yang kedua, sedekah. Untuk apa sedekah? Untuk membela kamu ya Allah. Kamu sedekah supaya dikatakan karim, gitu ya, dermawan. Silakan sekarang ke neraka. Bayangkan. Yang ketiga, untuk apa belajar agama? Membela kamu ya Allah. Kamu belajar agama supaya dikatakan alim, dan sudah dikatakan silakan ke neraka. Lu bayangkan. Belajar agama ke neraka. Lu bayangkan. Niatnya bukan karena Allah Ta'ala. Hati-hati. Nah, kenapa ya orang itu kok berbuat bukan karena Allah Ta'ala? Karena tidak kenal Allah Ta'ala. Nah, jadi dia menganggap Allah Ta'ala itu kecil sekali. Manusia itu besar karena banyak. Dan Allah Ta'ala itu kecil loh. Anda tidak lihat gunung. Bisa tidak manusia buat gunung? Tidak bisa. Manusia tidak bisa buat gunung. Nah, begitu ya. Bisa tidak manusia membuat gunung? Tidak bisa. Nah, manusia tidak bisa membuat gunung. Gitu ya. Jibala autada, menjadikan gunung sebagai pasak. Bisa enggak mereka menghindarkan diri dari bencana gempa misalnya? Ya tidak bisa lah ya. Jadi manusia ini ngerjakan apa? Tidak ada yang dikerjakan. Tidak dikerjakan. Gitu ya. Kecuali mengeksploitasinya dunia lah ya. Bisa enggak manusia ini menumbuhkan tanaman? Tidak bisa. Gitu ya. Antum tazra'un am nahnu zari'un. Nah, kalian apa yang menumbuhkan? Tidak, cuma meletakkan biji. Menentukan air dari langit tidak bisa. Gitu ya. Menumbuhkan api tidak bisa. Nah, Allah Ta'ala yang mengadakan api, menurunkan air dari langit, menumbuhkan tanaman dan sebagainya. Allah Ta'ala lah. Jadi manusia itu apa ya yang diharapkan manusia? Tidak ada. Saya lanjutkan ayat nomor 3. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillah wa rasulah. Apakah mereka tidak tahu siapa yang yuhadidillah wa rasulah? Orang-orang yang nyempal, gitu ya, nyempal melawan Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala katakan fa inna lahu naro jahannam. Untuk mereka itu api neraka, khalidan fiha, selamanya. Zalika al-khizyu al-azim. Ini adalah suatu kehinaan yang sangat besar. Oh, neraka itu kehinaan. Neraka itu suatu kehinaan. Bukan hanya penderitaan tapi juga kehinaan. Suatu kehinaan. Suatu kehinaan. Kenapa? Karena dalam konteks dihina oleh Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka melawan Allah Ta'ala, jadi dihina oleh Subhanahu wa Ta'ala lewat azabnya. Buat apa? Cari pujian manusia. Begitu ya, cari pujian manusia. Jadi pada intinya, saya ulangi lagi, bahwa semua kesyirikan itu berangkatnya dari cinta dunia. Semua kesyirikan berangkat dari cinta dunia. Anda coba bicara mengenai kesuksesan, wah banyak orang yang senang. Begitu ya, sukses. Sukses itu identik dengan punya uang. Nah, begitu ya. Lah kalau tidak punya uang, bagaimana? Nah, udah sukses, gagal, begitu. Begitu ya. Saya tanya, apakah Nabi, sahabat, para ulama itu orang yang gagal? Nah, begitu ya. Kalau ukurannya materi, nah, begitu ya. Orang sukses itu sukses di dalam memperbaiki akhlaknya manusia ini. Nah, begitu ya. Yang bisa dilihat mata nih. Nah, adapun hubungannya dengan Allah Ta'ala itu masalah pribadinya dia. Sukses hubungannya dengan Allah Ta'ala yang dilihat oleh manusia. Nah, gitu ya. Sukses di dalam memperbaiki akhlaknya manusia. Nah, kalau sukses dia mengumpulkan harta untuk dirinya, pribadinya. Lalu kemudian untuk apa ini? Nah, begitu ya, untuk apa lah? Begitu ya, untuk apa lah? Apa yang bisa dia sumbangkan kepada manusia? Nah, begitu ya, apa yang bisa dia sumbangkan kepada manusia? Allah Ta'ala bisa ngasih rezeki setiap orang ini bisa. Gitu ya. Allah Ta'ala menjadikan semua orang bisa baca Ibn Katsir, bagaimana? Ngerti agama semua, bagaimana? Gitu ya. Tetapi Allah Ta'ala sengaja menciptakan yang satu perlu dengan yang lain. Perlu ilmunya, lah, perlu keberaniannya, perlu ininya dan sebagainya, lah, agar saling membantu. Nah, kalau semua orang dijadikan tidak butuh dengan yang lainnya, seperti malaikat, apakah malaikat dirahmati Allah Ta'ala? Ya tidak boleh dirahmati, yang sudah ada, tidak ada yang boleh dirahmati malaikat. Tapi manusia
perlu rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala itu, rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mulia, suatu kemuliaan. Yang disebut rahmat Allah Ta'ala itu adalah suatu kemuliaan. Contohnya surga. Lihat, malaikat oleh Allah Ta'ala disuruh sujud kepada manusia. Sujud sebagai bentuk mulianya manusia. Begitu ya. Kenapa kok manusia itu mulia? Karena punya ilmu. Coba kamu sebutkan nama-nama. Gitu ya. Coba sebutkan nama-nama. Tidak tahu. Malaikat tidak tahu lah. Jadi yang membedakan manusia dan malaikat adalah ilmu, tahu. Artinya manusia itu lebih tahu, gitu ya, mengenai caranya menggapai ridho Allah Ta'ala daripada malaikat. Malaikat, ayo coba saya tanya, apa yang dia bisa? Bertasbih, bersujud, selesai. Apakah malaikat itu lalu kemudian berbuat sesuatu, misalnya dia mengajak yang lainnya beriman? Ya tidak ada. Tidak ada. Untuk dia iya, tapi untuk yang lainnya itu yang tidak ada dalam malaikat. Nah, Allah Ta'ala kepingin ada makhluk yang ingin berbuat untuk yang lainnya seperti Allah Ta'ala. Seperti Allah Ta'ala. Allah Ta'ala melakukan untuk yang lainnya, itu Allah Ta'ala. Malaikat tidak. Malaikat berbuat atas perintah Allah Ta'ala. Manusia tidak, auto, dengan sendirinya. Ada kemampuan untuk berbuat untuk yang lain, ada keinginan untuk berbuat untuk yang lain, itu manusia. Nah, kalau manusianya diam saja, saya ini ya tidak ganggu orang loh, saya ini. Lalu tidak ganggu orang bagaimana? Begitu ya, Anda tidak ganggu orang, tetapi Anda mengambil manfaat dari orang lain, gitu ya. Anda tidak ganggu orang baik, tapi Anda tidak memberikan kontribusi pada masyarakat, sedang Anda pada saat yang sama mengambil manfaat dari masyarakat, loh. Begitu ya. Saya ini tidak ganggu orang, loh. Lah kalau semua orang tidak ganggu orang, lah semua orang tidak memberikan apapun pada orang lain, nah, gitu ya. Ya jenazahnya berangkat sendiri, apa terbang gini jenazahnya, nah, kan begitu. Jenazahnya terbang sendiri. Lalu kemudian kalau muncul beras, padi, langsung jadi beras, jadi makanan. Itu di surga ini. Ada yang nanam padi, gitu ya. Ada yang jual beras, ada yang jual nasi, loh. Ada proses semua itu. Nah, itu dibentuk Subhanahu Wa Ta'ala agar terjadi saling. Lah kalau dia tidak jadi beras, tidak ada nasi, nah bagaimana? Gitu ya, bagaimana loh? Tidak bisa. Mesti setiap orang punya kontribusi kepada sekitarnya. Nah, tidak itu saja. Ada orang sakit, ada yang ngobati. Nah, ada yang sakit, ada yang ngobati. Nah, lalu agama untuk apa? Agama di belakang semua itu. Agama menjadikan masyarakat, manusia, individu saling menolong satu sama lain. Itu pentingnya agama. Tanpa agama tidak ada saling menolong lah. Manusia itu bukan lah. Ketika Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, hendaknya kita itu bersyukur dijadikan sebagai orang beriman, bukannya malah melawan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nah. Saya minum sebentar, sudah. Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'u ma fi qulubihim. Orang munafik itu takut kalau sekiranya Allah Ta'ala itu menurunkan gitu ya, menurunkan berita mengenai hati mereka. Bayangkan, bukan ucapan ya, hati. Gitu ya. Orang munafik itu khawatir kalau Allah Ta'ala membuka isi hati mereka loh. Lah iya, lah kalau kalian takut kejelekan kalian terbongkar, buat apa berbuat jelek? Lo kan begitu tuh enaknya. Kalau kalian takut terbongkar kejelekan, iya, buat apa berbuat jelek? Lo kan gampang. Begitu ya. Tapi tidak bisa. Memang senang dengan kejelekan. Nah, senang. Jadi mereka lebih senang berbuat kejelekan. Tapi mereka takut kalau kejelekan itu terbongkar loh. Lah buat apa? Nah, begitu ya. Kalau kalian takut berarti itu salah. Lo kan bagus itu. Kan bagus itu. Itu sikap yang bagus, sifat yang bagus dari Allah Ta'ala. Saya takut kemaksiatan saya diketahui orang, itu bagus itu. Ya. Bayangkan kalau orang tidak takut berbuat maksiat, itu bayangkan. Begitu ya. Kalau itu tidak ada, hancur semua manusia ini, hancur.
yang menghalangi manusia, kehancuran manusia. Manusia itu takut kalau orang lain melihat kejelekannya. Itu lumayan itu. Nah, bayangkan manusia tidak takut berbuat jelek, hancur manusia ini, saling menghancurkan satu sama lain. Sudah tidak ada rasa takut dan malu lagi, sudah saling menghancurkan. Nah, tidak, masih ada rasa takut. Kalau dilihat orang bagaimana? Kan bagus itu. Begitu ya. Ini mereka tidak bersyukur dengan sifat itu dia, sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengatakan qul istahzi'u innallaha mukhrijun ma tahdarun. Lanjutkan saja, gitu ya. Lanjutkan saja menghina-hina, tidak apa-apa. Nanti Allah taala akan, gitu ya, akan membuka hati mereka. Berkata ayat surat Muhammad, am hasibal ladzina fi qulubihim marad alla yukhrijallahu azghanahum. Nah, gitu ya. Am hasibal ladzina fi qulubihim marad ay yukhrijallahu azghanahum. Apakah orang-orang yang hati mereka sakit itu, gitu ya, Allah taala tidak akan membuka isi hati mereka. Nah, gitu ya. Sampai pada ayat wala ta'rifanna fi lahnil qaul, akan kamu lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, omongan mereka yang salah. Nah, jadi kalau orang itu berbuat salah, tiba-tiba keplis, rusak, ada kalimat yang salah dia. Nah, tersandung pada omongannya. Nah, gitu ya. Kalau orang itu ada dosa, mau ditutupi, tidak sengaja dia berbicara salah, kelihatan. Fi lahnil qaul, dari omongannya itu nanti kelihatan, orang ini lihat omongannya salah. Gitu ya. Dia tidak sengaja mengungkapkan kejelekannya pada omongannya dia. Gitu ya. Terungkap pada omongannya. Fi lahnil qaul. Gitu ya. Allah taala nanti mengungkap kejelekan mereka pada ucapan mereka. Terungkap. Becek ketetek olah ketara. Itu di dunia. Di akhirat lebih jelas lagi. Gitu ya. Di akhirat lebih jelas lagi begitu. Suatu kali ada orang munafik, gitu ya. Waktu perang Tabuk ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Hudzaifah bin Yaman melewati suatu daerah yang agak tinggi di malam yang gelap. Nah, lalu orang-orang munafik, ya, punya niat yang tidak baik. Nah, gitu ya. Maka Rasulullah SAW, ya, mengirim, gitu ya, Ammar bin Yasir, gitu ya, dan Hudzaifah bin Yaman. Nah, ya Hudzaifah, kamu pukul kendaraannya orang munafik itu supaya mereka itu menjauhi Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka punya niat mendekati Nabi, ontanya Nabi didekati, kemudian dijatuhkan Nabi itu. Rencana mereka begitu. Nah, ini agak tinggi nih. Nah, didekati Nabi SAW, lalu mereka mau menjatuhkan Nabi, supaya mati. Nah, kan begitu ujung-ujungnya. Lalu oleh Hudzaifah bin Yaman dipukul unta mereka, menyingkir. Setelah turun, gitu ya. Lalu berkata kepada Hudzaifah, ya Hudzaifah, kamu tahu orang itu? Oh, saya tidak tahu ya Rasulullah. Gitu ya. Fa innahum fulan, itu adalah fulan. Gitu ya. Ya Rasulullah, apa dan sebagainya, dibunuh saja. Saya tidak akrahu an taqul al-arab, gitu ya. Saya khawatir nanti orang Arab berkata, gitu ya, bahwa lamma dhafira bi ashabi aqbala yaqtuluhum. Nah, gitu ya. Oh, lamma dhafira, gitu ya, bi ashabi, waktu dia menang membunuh sahabatnya. Saya khawatir nanti orang yang di sana-sana dia tidak ngerti masalahnya, beritanya sampai, oh, waktu sudah hebat sahabatnya dibunuh. Saya tidak berani, biarkan saja. Bal yakfinahumullahu bi Dubailah. Allah Ta'ala melindungi kita semua. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita. Gitu. Itulah yang terjadi kepada orang-orang munafik. Wal in sa'atahu ayat 65. Kalau kamu tanya, la yaquluna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab. Kalau ditanya, kami ini hanya main-main saja. Loh, ini terjadi. Nah, Nabi bertanya, kamu ngomong gini? Oh, enggak, gitu ya. Kami ini hanya nakhudhu, gitu ya. Khadha itu suatu ucapan, gitu ya. Suatu ucapan yang khadha itu mengaduk begini. Nah, gitu ya. Khadha itu artinya mengaduk begini. Nah, gitu ya, mengaduk ya. Jadi sekedar kami ini asyik ngomong saja. Nah, gitu ya. Asyik ngomong saja dan kami main-main. Kul
abillahi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan, gitu ya, apakah, gitu ya, apakah Allah terhadap Allah Ta'ala dan ayat-ayatnya kalian itu main-main? Gitu ya. La ta'tadiru, tidak usah membuat udzur. Qad kafartum ba'da imanikum. Loh, sudah kafir loh ya, lo hati-hati ya. Hati-hati kita dalam berbicara mengenai Islam. Nah, jangan bilang jilbab itu tidak wajib. Nah, gitu ya, jilbab itu tidak wajib lah. Begitu ya. Lalu hukum-hukum Islam ini ya sebagian tidak bisa lagi dilaksanakan. Hati-hati loh ya. Nah, begitu ya. Hati-hati, jangan kita orang itu semuanya kok belajar ngaji buat apa? Nah, kok semua anak-anak ini tahfidz, tidak usah ngafal Quran, ngafalkan apa? Nah, gitu ya, yang ngafalkan Al-Quran. Nah, gitu ya, ngafalkan Al-Quran bagus. Nah, begitu ya, hati-hati dengan orang-orang yang sengaja menghina Islam. Allah Ta'ala mengatakan yang menghina Islam itu sudah keluar dari Islam. Nah, mereka merasa sebagai orang Muslim. Siapa yang mengatakan Muslim? Ya KTP yang mengatakan doh. KTP ya, lupa dibuatkan, gitu ya, dibuatkan KTP, gitu ya, isinya Muslim yang sangat Muslim. Waduh lah, bukan Muslim biasa ini lah, Muslim yang sangat, ditambahin, bisa saja lah, ada apa? Gitu ya, tulisan saja. Yang penting seorang itu sebagai orang Muslim dia membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lalu menghina lah. Inna afu an ta'ifatin nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Kalau kami ini memaafkan suatu kelompok, kami akan mengadab yang lainnya loh ya. Siapa tidak tahu. Yang dimaafkan siapa, yang diadab siapa tidak tahu, yang tahu Allah Ta'ala. Jadi hati-hati. Hati-hati. Hati-hati dari menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Bi'annahum kanu mujrimin, gitu ya. Dikarenakan mereka itu mujrim, sudah melakukan suatu dosa yang besar. Ya, hati-hati ya, ini perlu kita pahami, gitu ya. Ini perlu kita pahami, jangan sampai kita itu melakukan suatu tindakan, gitu ya, melakukan suatu tindakan yang mengundang murkanya Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kata Rasulullah SAW, yang mananya hanya karena satu kalimat orang bisa masuk neraka. Hanya karena satu kalimat orang bisa masuk surga. Nah, hati-hati. Begitu, hanya karena satu kalimat masuk neraka. Hanya karena satu kalimat orang masuk neraka. Nah, hati-hati. Nah, gitu ya. Jangan kita itu asal-asal berbicara. Nah, jangan kita sekali-kali kita merasa bahwa Islam ini merugikan kita misalnya lah, itu dimunculkan oleh syaitan dalam hati kita. Ya bagaimana ya, saya ini kok begini, atau mungkin waktu seseorang itu sudah jadi pejabat dan sebagainya, lalu kemudian tiba-tiba wah, Islam ini menghalang-halangi saya menjadi tokoh lah. Dulu ada dulu di masjid baik sama orang Islam. Waktu jadi tokoh kok malah anti-Islam. Nah, bagaimana yang bayari saya orangnya anti-Islam loh. Oh, jadi dengan anti-Islam rahmat turun. jadi dengan menggapai murkanya Allah Ta'ala, rahmat itu turun. Ya amblek nanti lah. Tidak karu-karuan lah. Kepingin gempa apa kita lah? Apa kita tuh kepingin gempa? Apa kepingin tsunami apa lah? Sekejap, gitu ya. Gempa itu sekejap sudah roboh semua lah. Gempa itu sekejap sudah roboh semua lah. Bagaimana itu? Begitu ya. Kelihatannya suatu negara itu kuat ya. Begitu ada gempa roboh semua. Begitu ya. Dan berpengaruh pada ekonomi. Berpengaruh pada ekonomi selanjutnya lah. Begitu ya. Artinya sudah tidak ada kontribusi masyarakat kepada negara. Ya, malah meminta bantuan loh. Bagaimana? Jadi orang taat kepada Allah Ta'ala itu menguntungkan, karena dengan itu dia selamat loh. Kan enak begitu. Nah, begitu ya. Karena sudah mendekati waktu Isya, gitu ya.
yang pembahasannya sebenarnya masih terkait dengan orang munafik, akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sholli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.